salah satu hal yang dampak positif dari program-program yang kami berikan, terutama program pengasuhan adalah bagaimana cara orang tua merespon situasi pandemi. Mhm. Itu yang perubahan yang sangat signifikan yang kami lihat dan itu sampaikan oleh orang tua, dari testimoni mereka mereka mengatakan bahwa, "Saya bersyukur ikut kelas pengasuhan, karena melalui kelas pengasuhan ini saya belajar mengelola emosi." Itu yang Jadi catatan apa penting. apa apa yang materinya apa? Kok dia bisa Jadi memang di pengasuhan itu dalam kelas pengasuhan kami ini ada beberapa sesi ya. heeh. Sesi memahami tentang anak, sesi tentang, memahami tujuan, orang tua dan anak. Jadi Mhm mhm. tujuan jangka panjang orang tua tentang anak itu seperti apa sih? Oh, ingin anak saya mandiri, tanggung jawab dan sebagainya gitu. Lalu juga belajar bagaimana mengenali karakter diri dan karakter anak. Mhm. Lalu juga belajar mengelola emosi termasuk ketika kamu sedang sesak itu, sedang, stres karena banyaknya permasalahan keluarga atau permasalahan dari luar itu, ada terapi-terapi sederhana yang kami ajarkan. Eee, 7, 7, 8, 5. Tarik tarik nafas 7 kali, Mhm. tahan tahan 5 tahan 5 hitungan dan hembuskan dalam 8 hitungan. Itu ketika kita mau marah. Itu hal sederhana atau dengan memijit jari. Ah. Jadi ketika kamu merasa ingin marah, terutama dengan anak ya, atau suami, atau Mhm. pasangan hidup, jangan bereaksi dulu. Pijit dulu jari tanganmu sambil tarik nafas. Lagi stres dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tahan, keluarkan, tahannya sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5, keluarkan pelan-pelan sampai 8 hitungan. Oh. Dilakukan berkali-kali itu menenangkan. Lalu dibantu dengan air putih. Itu yang kami coba sampaikan kepada para orang tua. Seberapa efektif itu? Ya Kayak nggak memang percaya tidak aja bisa seberapa sekaligus sekaligus gitu. ya, tapi mereka selalu mencoba itu. Selalu mencoba dan ini menolong. Dan situasi ini juga mempengaruhi anak-anak juga dan pasangan hidupnya loh. Kenapa tiba-tiba mama saya atau bapak saya tidak seperti biasanya? Ini bagus sekali ya karena sekarang kan kita sering dengar dengan digital ini, berita-berita ya di digital itu kan banyak sekali ya, kita tinggal swab gitu, bahwa problem dengan keluarga, terlalu lama tinggal di rumah, yang mana sebelumnya hanya beberapa jam bertemu. Nah ini kan selama pandemi berapa, 3-4 bulan, banyak sekali kekerasan-kekerasan yang ya kekerasan dalam hal beberapa, nggak cuma satu ya, kekerasan kepada anak, kekerasan kepada istri, kekerasan ya rumah tangga seperti itu. Jadi kalau misalnya, program ini dilakukan hanya khusus untuk komunitas itu atau diperkenalkan umum? Kami Mungkin bisa sementara mengurangi nggak memang, ya? masih pilot project di 2 Heeh. kelurahan ya, tapi kami sedang mempersiapkan, sesi-sesi daring yang nanti bisa diakses melalui YouTube, Mhm. yang bisa diakses oleh semuanya siapa yang bisa mengakses YouTube bisa menggunakan itu sebagai informasi Mhm. dan juga pengetahuan untuk meningkatkan keterampilan pengasuhannya. Karena memang kalau menurut menurut kami memang fokus ke keluarga. Mhm. Karena bagi kami itu keluarga itu kan, pendidik pertama dan utama, juga lingkaran pertama perlindungan anak. Lah kalau keluarga udah nggak bisa melindungi anaknya, anak mau lari kemana lagi? Maka ini skill atau keterampilan pengasuhan yang positif ini harus diberikan kepada mereka. Taruhlah mereka punya pengalaman-pengalaman, tapi ini harus ditingkatkan karena zamannya beda. Mhm mhm. Kita nggak bisa anak sekarang dengan pengalaman ibu kita dulu kita. Itu sangat-sangat tidak cocok. Karena memang tuntutannya sudah beda lagi. Nah, transformasi itu bagaimana cara kita menyikapinya ya? Ini kan setiap zaman, setiap generasi kan berbeda-berbeda. Mhm. Berarti kan harus ada yang terupdate, Iya, terus-menerus kan. betul. Transformasi itu bagaimana bisa berjalan dengan smooth. Sedangkan yang ini belum selesai, kemudian eh, ada lagi generasi berikutnya, misalnya seperti itu. Kuncinya ada di ketulusan orang tua tentunya. Zaman boleh aja berubah, Mm-mm. tapi orang tua yang tulus tuh akan harus harus selalu ada di setiap zaman.
Orang tua yang tulus, yang menyayangi anaknya itu akan berendah hati belajar, bahkan belajar dari balitanya. Bagaimana saya merespon kebutuhan kamu, Nak? Kasih tahu mama dong, kasih tahu papa dong. Ini kuncinya di situ. Tidak menjadikan anak sebagai beban, Mhm. tapi sebagai berkat, sebagai amanah bahwa saya dipercaya oleh Tuhan untuk menjaga amanahnya ini. Tapi dengan begitu banyak pressure dalam hal keluarga kan banyak sekali Iya, pressure, misalnya dari hal pekerjaan, pulang ke rumah stres, kemudian keuangan. iya, Nah, bagaimana itu terus-terus disikapi bahwa oh ya saya harus jaga-jaga bahwa emosi ini mesti ditata, betul. ya kan? Nah, itu bagaimana itu caranya? Apalagi ini saya lagi kepikiran gini, bukan kepikiran sih sebenarnya, apa yang terjadi saat ini? Dengan tadi bicara tadi itu sebenarnya apa yang terjadi saat ini yang mungkin belum terekspos, walaupun kita bilang udah digital tapi belum terekspos banyak. Kemudian apa yang akan terjadi karena seperti Bapak kita sudah bilang bahwa kita will live with the virus. Jadi kita udah nggak bisa menghindar lagi virus karena virus itu ada di mana-mana. Jadi sekarang bagaimana kita menyikapi diri kita sendiri untuk mencegah itu kan. Nah, pertanyaannya, ini kan berarti nggak akan bilang, oh pandemi selesai, goodbye, udah sekarang kita balik lagi ke seperti sebelumnya. Tapi ini akan terus nih, akan berjalan dengan apa ya, dengan waktu yang kita harus beradaptasi terus dengan keadaan yang baru, which is apa itu kita masih belum tahu, gitu. Ini apa sih my thought yang keluarga itu tantangannya akan seperti apa nih ke depannya? Dengan sekarang aja anak-anaknya udah seperti itu gitu. Tapi keluarga-keluarga pada umumnya itu memang kita tidak bisa menutup mata ya bahwa angka kekerasan terhadap anak itu meningkat. Dengan situasi pandemi ini juga cukup meningkat. Orang tua yang stres itu juga menjadi salah satu penyebab, lalu melampiaskannya kepada anak-anak. Anak-anak yang sebetulnya dia butuh ruang untuk berekspresi, untuk berkegiatan itu tidak ditangkap positif oleh anak tapi dianggap oleh orang tua tapi dianggap sebagai pengganggu, ini juga jadi konflik. Kalau memang ini bukan kelas pengasuhan atau informasi mengenai pengasuhan positif itu bukan solusi yang sekali jadi ya, tapi ini kan sebuah proses. Jadi yang kami ingatkan, bangkitkan adalah bahwa kematangan Anda sebagai orang tua itu sangat menentukan bagaimana Anda merespon situasi. Kalau dengan pemerintah ada saling support? Ya, program kami pemerintah? terintegrasi dengan program pemerintah melalui PKK, melalui pengembangan anak usia dini. Karena kan konsep pengembangan anak usia dini kan sekarang yang holistik integratif. Jadi itu mencakup 4 aspek. Aspek pendidikan lebih kepada kognitifnya, aspek pengasuhan, aspek gizi dan kesehatan, dan yang keempat aspek perlindungan. Jadi PAUD itu harus punya empat ruang ini, 4 payung ini. Disebut holistik karena dia tidak cukup meningkatkan kognisi anak saja, knowledge-nya saja, tapi bagaimana membangun empati, membangun nilai, lalu juga bagaimana dia juga aman terlindungi, bagaimana gizinya tercukupi, bagaimana orang tuanya mengasuh itu juga menjadi perhatian. Jangan sampai di PAUD diajari cuci tangan, di rumah nggak pernah cuci tangan. Di PAUD diajari kalau mau makan bismillah dulu, di rumah nggak pernah karena orang tuanya sibuk ngapain. Nah ini kesinambungan kelas dengan rumah harus terus jadi, makanya kelas-kelas pengasuhan mulai digalakkan. Artinya ketika anaknya mendapatkan tambahan pengetahuan, input-input dari guru di PAUD, orang tuanya pun harus dapat sesuatu supaya bisa mengimbangi perkembangan anak ini sendiri. Konflik terjadi di dalam rumah itu karena orang tua tidak memahami anak dan tidak bisa jalan bareng perkembangannya. Anak sudah maju sekian langkah, ini orang tua masih berhenti di masa lalu. Padahal nggak bisa begitu.
Ini orang tua harus ikut perkembangan. Karena teknologi berkembang itu kan nggak tak terhindarkan. Berarti key point-nya sebenarnya orang tua ya? Orang tua. Tapi kan susah orang-orang seperti kita kalau tadi dibilang 1 jam itu anak sudah bisa tahu semua feature Iya, gadgetnya, kita berhari-hari memang iya belum lagi betul. tanya ke kiri ke kanan. Itu Ini ada bagaimana orang tua. kita mengecilkan gap itu? Kalau dalam konsep kami, orang tua yang memang harus diolah. Oh berarti orang tuanya harus Orang banyak tuanya. harus banyak dilatih, harus Betul. banyak. Dalam konteks anak balita, Heeh. yang seluruh hidupnya bersandar pada orang tua, kalau dia nemu orang tua yang kasar, jadi apa balita ini? Makanya kita punya yang namanya konsep kelas pengasuhan responsif. Bagaimana orang tua mampu merespon balitanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Balita kan belum terampil mengekspresikan kebutuhannya. Dia hanya bisa nangis dan ngamuk. Nah, kalau orang tuanya juga ngamuan, jadi apa anak ini? Makanya kami mengajarkan kepada mereka, lebih kepada memfasilitasi mereka untuk menggali kapasitasnya, bahwa kamu tuh bisa loh, karena kamu dipercaya punya anak. Sekarang mari petakan, kamu tuh punya karakter dasar apa yang bisa kita gunakan sebagai alat, sebagai media untuk merespon kebutuhannya. Jadi kalau anak balita kamu nangis, kamu bertanya bisa nggak? Kamu periksa, oh mungkin dia ngompol, oh mungkin dia sakit, mungkin dia anget, dan mungkin dia lapar. Nah, tapi tantangan untuk anak yang udah sekolah beda lagi. Maka kami punya namanya kelas pengasuhan positif. Ini lebih bertujuan untuk bagaimana orang tua itu mengembangkan keterampilannya supaya punya relasi yang kuat dengan anak. Itu seberapa regular pelatihan seperti itu? Itu sesi rutin ya. Itu sesi rutin. 2 minggu sekali. Dan peminatnya cukup banyak. Oh gitu. Meskipun tidak, misalnya hari ini 15, besok juga 15, tapi orangnya berbeda lagi. Tapi selalu ada peminat yang datang. Yang datang bagus sekali ya. Berarti positif ya responsnya. Sangat positif, dan testimoni dari ibu-ibu itu yang paling sederhana. Saya belajar mendengarkan anak saya. Itu sebuah perubahan buat saya. Memang paling susah itu yang namanya mendengarkan. Di situ ada materi yang namanya komunikasi positif dengan mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif itu artinya dia mendengarkan, bukan cuma dengar, tapi mendengarkan. Artinya dia juga bisa merespon apa yang dia dengar. Jadi kami mengajak para orang tua itu ketika anak mau bercerita tentang prestasinya, tentang masalah-masalahnya, dia harus punya waktu untuk duduk, mendengarkan, tidak disambi-sambi, atau tidak direspon negatif. Apaan sih lo ngomong melulu? Jadi intinya kita mesti fokus ya. Betul. Fokus kepada anak itu walaupun hanya 5 menit tuh very meaningful, very penting sekali untuk tumbuh kembangnya anak. Kami memang tidak mudah ya. Ketika memperkenalkan program ini kepada masyarakat itu, mereka juga merasa apaan sih anak-anak gue, mengasuh kan urusan gue udah tahu kok dari orang tuaku. Tetapi ketika kemudian kami sodorkan, pertama kami sodorkan bahwa anak ini produk zaman sekarang loh Bu. Ibu tahu apa soal anak ibu? Saya tanya, kami punya pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu sebetulnya. Ibu tahu nggak makanan kesukaan anak ibu? Ibu tahu nggak apa sih yang tidak disukai anak ibu? Ibu tahu nggak idola anak ibu siapa? Ibu tahu nggak sebetulnya anak ibu ingin menjadi apa? Ada 15 pertanyaan. Kalau dia hanya bisa menjawab 3, dia gagal memahami anak. Berarti itu anaknya pengasuh. Nah itulah. Pengasuh rumah tangga. Atau anaknya komunitas. Karena yang mengasuh itu orang banyak di situ. Anak itu waktunya banyak dengan tetangganya, dengan teman-temannya. Ini bahaya ketika anak itu mulai umur 6 tahun. Ini generasi muda ini, generasi penerus ya. Iya. Kita bayangkan kalau anak itu sekarang umur 6 tahun ya. Ini anak yang sudah sekolah. Dia punya teman sebaya di luar. Ketika anak sudah sekolah ini, kontrol orang tua terhadap anak kan berkurang. Betul. Karena dia udah punya komunitas di sekolah dan komunitas di luar rumah untuk bermain. Nah, kalau di 5 tahun pertama ini relasinya adem-adem saja dan tidak diperbaiki pada usia sesudahnya, ini berbahaya. Anak itu mungkin menjadi anak yang taat.
Tapi Nurutlah sama orang tua. Orang tua bilang apa dia ikutin. Tapi dia tidak melekat kepada orang tuanya karena terpaksa. Di dalam hatinya, ya udah, emak kan masih membiayain aku. Ntar ya, kalau gue udah punya duit sudah sendiri, mulai ada bye bye. tumbuh Dan itu banyak contohnya. pemberontakan. Banyak kasus adalah ketika anak-anak itu udah mulai SD kelas 4, 10 tahun, dia sudah punya peer group. Mm-mm. Ini sebetulnya orang tua harus mulai serius melihat anaknya. Peer group itu baik untuk pengembangan sosialnya, untuk penguatan jati dirinya, tapi rumah juga harus menjadi pilar. Bagaimana anak merespon atau bergabung di peer group itu. Kalau enggak, kita nanti akan kecolongan dan menyesal. Jadi grup edukasi keluarga itu dari 0 sampai umur berapa itu? 10 tahun kah? Atau Kalau kami kan balita? konsennya kepada anak sampai umur 18. Sampai dengan 18 tahun. Itu sebenarnya edukasi rumah Mm-mm. yang sangat amat penting untuk ke Iya, depannya. betul. Karena setiap fase kehidupan anak itu tantangannya beda-beda. Kan ada yang bilang 17, kemudian 17 ya atau 15? 15 itu balita. 15 balita, Mm-mm. terus kemudian Kemudian 6-14. ya 6-14. 6-14 ini kan transisi ya. Mm-mm, Jadi anak mm-mm, bukan, mm-mm, orang muda juga belum. mm-mm. Ini juga perlu pendampingan karena ini fase anak-anak mencari jati diri. Mm-mm. Jadi kalau kasus-kasus kekerasan atau sexual abuse itu di umur-umur sekian kebanyakan. Anak yang sedang ikutlah kemana yang mau menerima saya kemana. Nah kalau orang tua keluarga tidak cukup kuat, ini anak bisa hilang arah. Makanya disinilah pentingnya orang tua juga punya keterampilan pengasuhan sesuai dengan zamannya. Anak 15 tahun ke atas beda lagi tantangannya. Dia akan berhadapan dengan mau apa aku nanti setelah lulus SMA, mau kerja, mau kuliah, Nah, bagaimana? itu perlu bimbingan Itu orang beda tua. lagi. Makanya nggak gampang jadi orang Susah tua, ya. tapi makanya kita perlu bersiap. Mm-mm. Beberapa gereja-gereja misalnya itu ada kursus persiapan perkawinan. Mm-mm. Itu juga bagian dari mempersiapkan keluarga-keluarga karena ada kalau punya anak tanggung jawab seperti ini. Mm-mm. Lalu juga di beberapa tempat mulai sekarang ini kelas-kelas pengasuhan mulai marak maupun informasi pengasuhan mulai rame karena ada kebutuhan ini. Lah kita kalau melihat di Senayan itu orang-orang di sana pada timpuk-timpukan buku atau kursi itu, ini salah pengasuhan Contoh, ya. sebetulnya. Dari kecil dia melihat contoh untuk menyelesaikan masalah adalah dengan melempar buku, melempar kursi. Ini kan sangat tidak mendidik untuk anak-anak zaman sekarang. Hanya menciptakan preman-preman baru gitu loh. Disinilah kuncinya orang tua. Maka penting nih, kami memang concern orang tua lah yang harus digarap. Bahkan sebetulnya kalau BKKBN bilang, sejak mereka remaja disiapin jadi orang tua. Wah. Supaya apa? Kapan dia harus menikah, kapan harus hamil, ini ada kesiapan Kayaknya fisik gue maupun banyak kagak mental. tahu ya ini ya. Belajar banget. Jadi ketika kami masuk ke dalam program ini, sebenarnya kami hampir putus asa. Di Tapi awal-awal berjalan. di awal-awal program itu benar-benar dipandang sebelah mata. Dibully lah. Dipandang sebelah mata kan dianggap tidak berguna. Karena memang kelas kami berbeda. Kelas kami kelas interaktif dan kami tidak menyebut leadernya sebagai guru tapi fasilitator. Dia bukan orang yang tahu segala-galanya. Dia adalah orang yang kebetulan menguasai modul, kemudian dia harus menggali pengalaman dari peserta. Jadi nanti dia akan memfasilitasi supaya antara peserta ini saling berinteraksi. Bagaimana memfasilitasi sebuah proses supaya peserta Ini saling seperti belajar. sharing. Betul. Sebenarnya sharing kelas gitu ya. Sharing. Karena fasilitator itu hanya sebagai moderator atau Betul. seperti Seperti gitu itulah. kan. Ya. Kami kasih contoh satu sesi pembukaan di dalam modul kami itu tentang pemahaman tentang anak. Bagaimana sih perspektif kita tentang anak? Kami mengambil puisinya Khalil Gibran. Anakmu bukanlah milikmu. Dari judulnya saja orang sudah kaget. Karena selama ini orang punya persepsi anak-anak gue. Nah, ternyata Khalil Gibran bilang anakmu bukanlah milikmu. Puisi ini dibuat sebelum ada undang-undang perlindungan anak. Di mana di dalam mukadimah disebutkan
Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa. Artinya bukan anakmu gitu loh. Ini amanah, ini titipan. Mhm. Nah, puisi itu sangat bagus sebetulnya. Dan inilah yang kami apa namanya, mengacaukan emosi mereka. Jadi kami sengaja bikin mereka menangis, sengaja kami bikin mereka terharu. Itu salah satu cara kami untuk mendorong kepada kesadaran bahwa kamu ini bukan penguasa anak. Anak bukan komoditas. Mmm. Karena banyak orang-orang itu kan menganggap bahwa banyak anak banyak rezeki. Mhm. Iya, Buat orang dulu apa? gitu. Buat bantu kerja. Mhm. Nah, lalu disuruh jadi pengemis, disuruh angkut-angkut. Ini di level bawah seperti itu Mhm situasinya. mhm Lah ngapain punya anak? Nggak ada gunanya kalau nggak bantuin saya. mhm. Mhm. Kata-kata bantuin saya itu harus kami luruskan. Karena di dalam rumah tangga itu tidak ada kata bantuin ibu atau bantuin bapak. Ini pekerjaan sekeluarga. Mhm. Jadi artinya bagaimana setiap anggota keluarga berkontribusi. Jadi kami pelan-pelan satu persatu membongkar mindset-mindset para orang tua yang selama ini keliru. Bahwa anak itu adalah aset, Mhm. bahwa anak itu adalah komoditas yang bisa atau investasi, malah ada yang bilang investasi. Ya, saya sekolahkan anak tinggi-tinggi supaya nanti kalau dia sudah punya pekerjaan bagus gantian dia membiayai saya. Mhm. Nah, ini ada Mhm. yang punya Mhm. pendapat begitu. Banyak, Nah, ini kita bongkar semua. majority kayak gitu. Nah, melalui undang-undang maupun puisi itu. Tapi kita tidak letterlek membacakan undang-undang, tidak. Mhm mhm. Tapi kami masuk melalui bahwa anak itu adalah amanah. Bahwa orang tua itu cuma busur. Mhm. Yang mengendalikan busur itu Tuhan Allah. Nah, kalau busur tuh busur tidak bisa melepas anak panah sendiri tanpa ada pemanah toh. Mhm. Nah, kalau busur melepas anak panah sendiri namanya busur hantu istilah kata begitu. Karena hanya pemanah yang bisa mengendalikan Heeh busur. heeh. Di dalam puisi Khalil Gibran kan disebutkan bahwa anak itu kan seperti anak panah. Heeh. Jadi yang melepas ya si pemanah. Pemanah kan Tuhan Allah. Jadi Mhm. busur itu kan nurut sama pemanah. Itu inti amanah tuh di situ. Ini titipan. Karena ini titipan kalau kamu orang beriman, kamu harus memperlakukan titipan ini dengan sebaik-baiknya. Mhm. Kalau kamu beriman ya. Makanya pada kelompok tertentu kami masuk melalui hal-hal yang sifatnya religius, Mhm. Mhm. menggandeng juga para pemimpin agama yang sebenarnya udah kami berikan informasi dulu. Lalu pada kelompok tertentu kami menggandeng juga guru-guru atau juga tokoh-tokoh masyarakat setempat atau juga guru-guru PAUD itu Mhm. atau kader-kader itu yang memang punya pengalaman pengasuhan yang baik. Tidak harus tokoh terkenal ataupun teladan masyarakat, tapi target kami sebetulnya dalam kelas pengasuhan begini. Pertama, kalau ada fasilitator, dia dulu yang harus berubah. Mhm. Dia harus jadi contoh dulu. Jadi misalnya kami rekrut 9 orang menjadi fasilitator kelas pengasuhan. Dia sendiri harus merasakan perubahan dulu. Karena dia harus membagikan pengalaman itu. Dan beri contoh. Memberi contoh itu yang penting karena masyarakat kita itu kan tidak butuh omongan banyak. Dia butuh model. Jadi ingat tadi sesi sebelumnya, memberikan contoh baru terbangunlah kepercayaan. Betul. Jadi teladan dan terbangunlah Iya, trust. trust. Sehingga akan Iya. diaplikasikan. Kalau orang sudah percaya itu kan diajak kemana-mana oke. Oke, ya Karena betul dia betul. tahu saya ikut siapa. Mhm. Orang yang memang benar. Mhm. Orang yang memang patut saya ikuti gitu loh. Nah, ini juga saya bangun kepada teman-teman fasilitator. Ada yang berangkat dari orang tua yang semula sangat kasar. Mulutnya berteriak, ringan tangan kepada anaknya. Ketika kami ajak dia jadi fasilitator, reaksi dia adalah, "Enggak, saya enggak pantas." Ayo belajar dulu paling enggak buat dirimu sendiri. Lalu dia belajar. Dia merasakan perubahan sedikit demi sedikit. Tetapi kebanyakan fasilitator kami itu touch-nya atau sentuhan pertama itu dari perubahan-perubahan cara mengelola emosi. Mhm. Mengenali emosi-emosi yang kalau saya begini reaksi saya seperti apa. Mengenali berbagai macam emosi bahwa emosi itu berangkat dari pikiran kita. Itu Mhm. dasarnya kami berikan. Jadi kalau Nah, kalau kamu tuh positif, kamu bisa akan tersenyum sama dia. Kalau kamu negatif, kamu nggak bisa senyum sama dia. Nah, sekarang pelatihan-pelatihan itu
dalam bentuk apa? Karena pandemi gini kan nggak bisa yang one on one yang bertemu Iya, banyak orang itu sekarang kami sudah memang dipikirkan atau telah dipraktekkan sudah jadi seperti apa? dipikirkan, beberapa sudah dipraktekkan. Mm-mm, Yang pertama kami kan hal-hal dasar kan sudah mereka pegang ya. mm-mm, Lalu kami mempraktekannya melalui kami ada WhatsApp group. Lalu nanti fasilitator itu menyampaikan pesan 5 menit melalui WhatsApp itu. Misalnya yang kemarin untuk cara menghemat uang belanja. Lalu berkebun di lahan sempit. Itu mm-mm. lewat WhatsApp group. Hmm, Saya punya bibit, punya media, mau data, ini caranya menanam begini. Ayo kita bikin ini kolam lele pakai ember, ini caranya begini. Itu lewat WhatsApp. Kemudian kami juga mengembangkan yang lebih dalam itu lebih gede mm-mm, lagi, mm-mm, membuat rekaman-rekaman video, sesi-sesi dari modul-modul itu yang mm-mm, nanti akan kami unggah di kanal YouTube yang kami sedang buat sih, mm-mm, baru mm-mm. mau akan dibuat. Karena ternyata para orang tua ini semuanya sudah biasa mengakses Iya, YouTube. betul. Daripada ngambil konten-konten yang nggak jelas, mendingan kita tawarkan itu Produksi itu. saja. Karena ini kita sedang uji coba, baru dibuat 10 video Mm-mm. untuk 10 sesi dasar saja. Nanti berharap ke depan bisa kita buatkan lebih banyak lagi. Karena memang kantor kami sudah menghitung itu bahwa sampai Februari 2021 itu kayaknya kita nggak akan kemana-mana. Artinya kelas pengasuhan itu hanya akan kita berikan lewat daring. Daring aja. Sehingga kita akan memperbanyak produksi-produksi itu. Artinya dan itu ternyata sebenarnya lebih murah daripada mengendalikan massa yang banyak. Betul. Kalau kami kumpul kan sebetulnya cukup banyak biaya dari keluarga ini loh. Mm-mm. Kami kan ketika kami mengembangkan program itu kami juga berpikir mengenai keberlanjutan dan kepemilikan. Mm-mm. Bagaimana masyarakat merasa memiliki program ini juga. Artinya kami juga sharing. Waktu program ini kita perkenalkan, semua biaya dari kantor kami. Transportnya, fasilitator, bahkan snack. Lalu secara bertahap kami kurangi, snack di cover oleh keluarga. Mereka bergantian. Pertemuan besok saya dengan ibu itu, pertemuan besok lagi saya dengan ibu itu. Lalu transportator yang sedang kami perjuangkan untuk diakseskan melalui dana kelurahan. Beberapa fasilitator bahkan bilang begini, nggak usah dibayar juga nggak apa-apa, saya senang kalau melihat orang berubah. Ini kan Sesuatu yang roh yang positif, mesti ya. kita tangkap sebagai sumber daya dan juga kerelawanan dari para ibu itu yang dia merasa bersyukur dan terbayar lelahnya ketika melihat jerih payahnya memberikan dampak. Ini yang kita jaga. Kita tidak akan mengganggu tradisi-tradisi atau kearifan lokal yang ada. Kantor kami juga bukan kantor yang uangnya berlimpah-limpah, sehingga kami harus strategik menggunakan dana-dana itu untuk pada tahap-tahap awal iya kami biayai semuanya, terutama untuk pelatihan para fasilitator. Tapi kami juga sedang mencoba nanti di tahun 2021 bekerja sama dengan komunitas sharing. Kami memberikan materi keahlian kami tidak usah dibayar. Lalu kamu menyediakan segala sesuatunya dan ini namanya akan direspon positif. Artinya rencana kepemilikan dan keberlanjutan itu sudah ditangkap oleh masyarakat di situ. Dan digital itu bagus, file digital, betul. karena akan terus-terusan. Jadi modul-modul yang sudah dipraktekkan berhasil atau tidaknya, tapi ada terus kan, dilihat di YouTube terus gitu. Apalagi yang terakhir ya, kira-kira yang mau disampaikan critical point-nya? Kalau critical point saya adalah kalau mau mengubah masyarakat kita, berangkatlah dari keluarga. Ketika keluarga itu berdaya, anak bahagia, masyarakat tentram, sehingga anak-anak bisa tumbuh kembang optimal. Jadi mulailah dari keluarga kalau mau mengolah. Bapak ibu yang berdaya itu akan melahirkan akan menciptakan rumah tangga yang bahagia. Berdaya tidak hanya dari sosial ekonomi, tapi juga dari aspek emosional, aspek keterampilan pengasuhannya itu juga perlu kita terapkan di situ. Jadi kita punya generasi muda masa depan yang yang solid, yang bagus, yang berakhlak, yang bertanggung jawab, semualah yang positif gitu ya.